warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Kami doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sore ini kita berjumpa lagi dalam acara Santai Sore, tetap dari kami Pengadilan Agama Surabaya. Nah, pada kali ini kita menghadirkan seorang narasumber, yaitu seorang hakim yang sudah lama bertugas di Pengadilan Agama Surabaya. Beliau bernama Bapak Dr. Andes Syahidal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat ya Pak ya? Sehat-sehat saja sehat ya. Pak, ya? Semoga ya keadaan seperti ini kita semua ya miliki hatinya sehat walafiat dan selalu bahagia. Baik, amin ya rabbal alamin. Langsung saja Pak ya. Iya, oke. Santai sore kita kali ini kami mengangkat sebuah tema yang mungkin agak berbeda dari tema santai sore yang pada biasanya. Kita sekarang ini Pak lebih langsung aja Pak ya, mengkerucut pada sebuah tema, yaitu memaknai cinta sebagai modal utama dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Nah, kalau dari tema yang baru saya sebutkan tadi ini Pak, kalau boleh saya menanyakan ya Pak ya, apa yang menjadi latar belakang dari tema yang Bapak mau kemukakan pada sore kali ini? Terima kasih. Jadi seperti orang katakannya bahwa pengadilan agama itu adalah pengadilan cinta. Oh gitu ya Pak? Iya, walaupun tidak semuanya persoalan cinta itu harus diselesaikan oleh pengadilan. Tapi yang pastinya bahwa pemaknaan cinta itu memang sangat penting untuk dipersoalkan ya. Melihat kenyataan yang ada sekarang ini, bukan saja di Pengadilan Agama Surabaya khususnya, tetapi ya di kota-kota besar itu ya, pengadilan agamanya pada umumnya ya setiap tahunnya itu melonjak perkara perceraiannya. Ini adalah suatu indikasi bahwa perlu dikaji, perlu dilihat seperti apa pemaknaan cinta yang dilakukan oleh pasangan suami istri itu dalam membangun rumah tangga, sehingga kenapa pada akhirnya harus berujung kepada perceraian yang seharusnya, yang seyogyanya, baik secara normatif, secara hukum Islam ya, dan secara filosofisnya, seharusnya rumah tangga itu utuh ya, tidak tergoyahkan oleh apapun juga ya, sampai kedua pasangan itu meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi saya yakin itulah mengapa penting dipersoalkan. Iya, pentingnya dibahas itu. Pak, dari yang sudah Pak jelaskan sedikit tadi nih Pak ya. Kalau boleh saya ambil sedikit pertanyaan Pak. Seperti apa sih makna cinta itu sendiri yang bisa Bapak katakan sebagai modal utama? Jadi ya secara umum ya, dan itu sudah merupakan apa ya, kenyataan kehidupan ya, bahwa dalam seluruh aspek kehidupan, apapun halnya, apapun persoalannya, pasti ada dua hal yang berpasangan ya. Ada istilah apa ya, istilah palsu dan ada istilah asli kan. Ya mungkin kalau bahasa agamanya ada hak dan ada yang batil kan ya. Nah, makanya cinta itu sebagai salah satu aspek kehidupan kita itu, khususnya dalam rumah tangga itu, ya seperti itu juga. Ada cinta yang palsu dan ada cinta yang asli atau cinta sejati. Nah, di sini letaknya. Bagaimana kita melihat seperti apa cinta palsu itu dan seperti apa cinta sejati itu. Seperti apa Pak? Nah, sekarang kita melihat ya. Saya itu lebih senang ya melihat dan memaknai setiap kata itu ya, setiap kata itu dari rangkaian huruf-huruf di dalam kata itu sendiri, itu sudah memberikan makna seperti apa itu ya. Saya kira pada umumnya kan ini sudah menjadi apa namanya ya, kebiasaan pada umumnya orang yang katanya gagal dalam bercinta kan. Gagal dalam bercinta, apa bahasanya dia? Bahwa cinta itu tidak lain hanyalah cerita indah namun tiada arti. Begitu kan?
cerita indah namun tiada arti. Berarti cinta itu kan palsu kan? Karena pada akhirnya tidak punya makna walaupun pernah terasa ada kesan kenyamanannya, kesan keindahannya, tetapi mengapa harus sirna? Itulah kepalsuannya. Karena sesuatu yang asli tidak akan pernah sirna dan itu akan langgeng. Nah, jadi itu cinta yang palsu tadi ya, pemaknaannya seperti tadi. Pada yang gagal dalam bercinta itu. Berarti orang gagal yang bercinta Pak ya? Itu. Dan agama gitu Pak. Ya. Maksudnya. Nah, jadi ya ini kan cinta palsu itu tadi kan. Cerita indah namun tiada arti. Itulah cinta palsu. Nah, kalau cinta sejati, cinta yang asli, ya sama saja katanya kan, cinta kan cuma memberikan pemaknaan itu yang berbeda. Nah, kalau cinta yang sejati itu adalah cerita indah, ya, nan tiada akhir, kan? Oh, ada kepanjangan. Itu sama-sama cinta. Cinta palsu, cinta asli sama-sama akarnya cinta. Ya, cuma pemaknaan yang berbeda. Ya. Jadi yang asli tadi itu adalah cerita indah nan tiada akhir, ya kan? Kan beda tipis kan di situ. Namun menjadi nan, apa ya? Arti tiada arti tadi menjadi akhir. Nah, jadi namun itu hanya ada perbedaan ini. Ada di cinta palsu itu ada kata-kata mun ya. Ada mun yang harus dihilangkan di situ. Kemudian di kata akhir, di kata arti itu, yang beda kan hanya ada kata ta, huruf ta ya, ta dengan atau t ya. Kalau yang asli itu kan diganti menjadi kh. Ya, itu saja berbeda kan. Nah, sekarang persoalannya apa itu mun? Ya, mun itu adalah munafik. Ya, munafik itu munafik. Munafik kan ya lain di hati, lain di perbuatan kan ya. Nah, itulah cinta yang sangat riskan untuk menggagalkan keutuhan sebuah rumah tangga. Ya, karena awalnya itu kan motivasi suami istri itu membangun rumah tangga itu dibangun atas dasar motivasi kepalsuan ya. Mungkin karena kecantikannya, mungkin karena harta kekayaan, ketampanan dan semua yang bersifat materi itu yang sesungguhnya bersifat kan yang namanya materi kan ya. Jadi ada alasan tertentu yang tidak berdasarkan cinta. Nah itu gitu ya oke. Nah, jadi itu munafik ya. Jadi itulah yang membuat gagalnya rumah tangga itu kalau cintanya ada unsur kemunafikan ya. T-nya itu kan, T-nya itu adalah tipuan kan. Ya kurang lebih saja dah. Munafik itu pasti banyak tipuan di dalamnya. Akhirnya perilaku suami istri itu yang berangkat dari motivasi untuk membangun rumah tangga itu yang penuh dengan istilahnya ketidakaslian itu, penuh dengan hanya dorongan material itu, bukan dorongan kasih sayang tulus kan dari hati mereka berdua itu. Ya, itulah yang akan berakibat dalam perjalanan rumah tangganya itu akan banyak perlakuan-perlakuan, akan banyak perbuatan-perbuatan yang barangkali meskipun kelihatannya memperhatikan pasangan, tetapi di balik itu ada kepalsuan. Boleh jadi sudah terjadi perselingkuhan, seperti itu. Nah, itulah kepalsuan dan kemunafikan. Jadi salah satu penyebab Pak ya. Nah, dari dua pertanyaan yang saya kemukakan tadi nih Pak, pastilah ada timbul sebuah pengharapan ini dari Bapak Syahidal sebagai salah seorang hakim di Pengadilan Agama Surabaya. Harapan Bapak dari tema yang kita angkat pada sore kali ini dengan begitu banyaknya pendaftaran perkara, terutama perkara perceraian ini, Pak, seperti apa Pak? Ada korelasinya tidak? Baik, saya yakin Mbak ini ya. Sedikit banyaknya saya yakin kalau masyarakat ini sempat menyimak apa yang baru saja kita sampaikan walaupun sangat singkat ya, tetapi kalau mereka paham bahwa cinta sejati itu sesungguhnya adalah cinta yang ingin membangun rumah tangga sehidup semati itu ya tanpa harus dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membuat rumah tangga itu pada akhirnya juga menjadi hancur. Iya, saya kira upaya dan harapan kita dari pertemuan di sore yang berbahagia ini tentunya ya,
di sore yang berbahagia ini harapan kita ya semoga ya keadaan atau kenyataan ya khususnya di Pengadilan Agama Surabaya ini yang setiap tahunnya perkara perceraian semakin meningkat ya, mudah-mudahan ada pengaruhnya, ada efeknya sehingga bisa ada sedikit upaya untuk meminimalisir ya peningkatan perkara itu, atau paling tidak ya juga bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat kita ya, teman-teman kita yang di luar pengadilan khusus masyarakat Surabaya yang walaupun belum berumah tangga tapi itu bisa menjadi dasar bagi mereka untuk memikirkan seperti apa cinta yang sejati itu untuk jadikan modal dalam membangun atau memulai kehidupan berumah tangga yang akan bisa eksis dan bertahan sehidup semati. Ya, harapan seperti Pak ya. Oke. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini benar-benar bisa sampai kepada masyarakat secara luas ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Syahidal. Ya, sama-sama. Penjabaran mengenai tema sore kali ini sangat menarik sekali karena tema kali ini tidak hanya melulu mengenai apa saja yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya, tapi lebih kepada penanaman pengetahuan Pak ya, dasarnya landasan utama dalam membina sebuah rumah tangga. Saya kira cukup sekian dari kami sampai sore pada kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Saya Yanti Fitriani, mohon izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.